Kejadian 47 ayat 23 sampai dengan yang ke-25. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, "Pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Fir'aun. Inilah benih bagimu, supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Mengenai hasilnya, kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Fir'aun, dan yang 4 bagian lagi itulah menjadi benih untuk ladangmu dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu, dan menjadi makanan anak-anakmu." Lalu berkatalah mereka, "Engkau telah memelihara hidup kami. Asal kiranya kami mendapat kasih tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Fir'aun." Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya kita boleh bangun dengan tubuh yang segar, tetapi juga dengan hati yang penuh dengan rasa syukur karena berkat yang baru yang Allah sediakan bagi kita di hari yang baru ini. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah pepatah Inggris yang berkata, "If you fail to plan, you plan to fail." Jikalau engkau gagal merencanakan, maka engkau sedang merencanakan kegagalan. Setidak-tidaknya ada 2 respon terhadap pepatah kata-kata mutiara ini. Yang pertama, orang akan berkata, "Bukankah segala sesuatu bergantung kepada kehendak Allah? Kenapa kita harus bersusah payah merencanakan segala sesuatu?" Ibu Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terhadap sanggahan yang demikian saya bisa berkata, "Untuk apa kamu makan? Toh pada saatnya nanti kamu akan lapar lagi. Jadi tidak perlu makan, karena toh kita akan merasa lapar lagi." Logika yang sama, pola berpikir yang sama perlu kita terapkan di dalam sanggahan pertama tadi. Tuhan tidak meminta kita untuk mengikutinya dengan cara membabi buta. Tidak. Tuhan mau supaya berkat, anugerah, rahmat yang Ia berikan kepada kita manusia, umat yang beriman, diterima dengan penuh tanggung jawab. Dan bentuk tanggung jawab kita adalah dengan merencanakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau meleset bagaimana? Ya tidak apa-apa. Direncanakan baik-baik saja. Bisa meleset,
apalagi tidak direncanakan. You plan to fail. You plan to fail. Engkau merencanakan kegagalan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mungkin bisa mendengar orang yang kemudian menjawab kata-kata mutiara pepatah itu dengan berkata, "Bukankah kita diberi iman? Marilah kita berjalan dalam iman. Jangan mengandalkan diri kita sendiri, sebab firman Allah berkata, kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi kita dipanggil untuk mengandalkan Tuhan." Amin, saya katakan itu betul. Tetapi ibu bapak saudara yang terkasih, mengapa pepatah tadi, if you fail to plan, you plan to fail? Jikalau engkau gagal merencanakan, maka engkau merencanakan suatu kegagalan, harus dipertentangkan dengan iman. Kenapa tidak kita sandingkan? Kenapa kita tidak harmonisasikan? Kenapa tidak kita letakkan sesuai dengan tempatnya di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman? Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yusuf sebagai pemimpin bangsa Mesir pada waktu itu tidak serta-merta melangkah hanya dengan iman dan tidak mempedulikan hikmat yang Allah anugerahkan, Allah berikan kepadanya. Yusuf memiliki dan mendapatkan begitu banyak berkat yang Allah berikan kepadanya. Di samping iman, Yusuf adalah seorang yang mampu menafsirkan berbagai mimpi. Yusuf adalah seorang yang cerdas, yang mampu menjalin relasi sosial dengan baik. Yusuf juga adalah seorang yang memiliki adversity quotient, ketahanan di dalam menghadapi masalah yang tidak ringan. Ia jatuh bangun di dalam kehidupannya, dibuang oleh saudara-saudaranya, diperdaya oleh istri Potifar, masuk di dalam penjara, di PHP oleh teman sesama orang yang berada di penjara, sampai akhirnya Tuhan mengangkat dia, Tuhan menempatkan dia, Tuhan meletakkannya sebagai pemimpin atas kehidupan bangsa Mesir. Hari itu bukan hanya tanah Kanaan yang mengalami berbagai kesulitan, tanah Mesir juga mengalami paceklik. Tanah Mesir, tanah di mana Yusuf berkuasa, juga mengalami masa-masa kekeringan yang berat. Di dalam hikmat Allah, tetapi juga di dalam iman kepada Allah yang hidup, Yusuf menata segala sesuatunya, membuat rencana, membuat strategi dengan satu keyakinan. Jikalau Allah berada di pihakku, maka Allah jugalah yang akan meluruskan jalanku dan memampukan aku untuk hidup hadir menjadi berkat di tengah-tengah tanah di mana aku berada sebagai pemimpin. Dan betul, Yusuf
Tuhan pakai menjadi berkat bukan hanya bagi saudara-saudaranya, bukan hanya bagi keluarganya, tetapi juga bagi seluruh rakyat Mesir yang ia pimpin, yang pada hari itu mengalami hasil kemakmuran dari pimpinan yang Yusuf kerjakan. Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat beriman, kita gereja juga dipanggil untuk tidak mempertandingkan mana iman, mana hikmat, tetapi kita dipanggil untuk mempersandingkan iman kepada Allah yang hidup dan hikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak mengandalkan kemampuan kita sendiri, kita tetap mengandalkan Allah. Mengapa? Karena kita tahu Allah sendirilah yang memberikan hikmat kepada kita sebagai gereja Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kehidupan di dunia ini menjadi berkat, baik bagi setiap anggota jemaat maupun bagi pribadi-pribadi, kelompok-kelompok, pihak-pihak yang ada di sekitar tembok gereja kita. Andalkanlah Tuhan dengan iman yang teguh dan percayalah, ketika Tuhan berada di pihak kita, ketika Tuhan hadir menuntun langkah-langkah kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, di situ kita akan dimampukan untuk hidup menjadi berkat dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam iman percaya kami kepadamu, kami beroleh hikmat untuk boleh melangkah sebagai gereja Tuhan di tengah-tengah berbagai kesulitan, situasi dan kondisi yang kami hadapi pada hari ini. Karena itu, ya Bapa Surgawi, teguhkanlah langkah perjalanan hidup kami sebagai gereja Tuhan, sehingga keberadaan kami, pribadi lepas pribadi, maupun sebagai satu tubuh Kristus, betul-betul Tuhan boleh pakai membawa damai sejahtera bagi lingkungan di mana kami berada, dan semakin banyak pribadi, semakin banyak pihak, semakin banyak kelompok yang boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Tuhan memberkati dan menjadikan hidup kita menjadi berkat. Biarlah hikmat surgawi memampukan kita untuk terus melangkah di dalam iman. Amin.